Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 383, 22 Sya'ban 1446 Hijriah atau 21 Februari 2025 Masehi dengan judul Mempersiapkan Diri Menyambut Bulan Suci. Kedatangan Ramadan yang sering dikatakan sebagai bulan suci memang masih sekitar sepekan lagi. Namun demikian, suasana tarhib atau penyambutan Ramadan sudah mulai terasa. Kaum muslim seperti tahun-tahun sebelumnya menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Ramadan layaknya tamu agung yang kedatangannya selalu ditunggu-tunggu. Apalagi Ramadan datang cuma setahun sekali. Inilah yang menjadikan kaum muslim selalu antusias saat Ramadan datang kembali. Sebagai tamu agung yang kedatangannya hanya setahun sekali, Ramadan pantas untuk selalu dirindukan oleh setiap muslim dan selalu ditunggu-tunggu setiap tahun. Namun demikian, Sya'ban sebagai bulan sebelum Ramadan juga tak boleh dianggap sepele. Tidak selayaknya seorang muslim mengabaikan bulan Sya'ban. Apalagi Rasulullah SAW pernah mengingatkan, bulan Sya'ban, bulan antara Rajab dan Ramadan, adalah bulan saat manusia lalai. Sya'ban adalah bulan yang di dalamnya dinaikkan berbagai amal manusia kepada Tuhan alam semesta. Oleh karena itu, aku amat suka ketika amalku dinaikkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai. Hadis ini menunjukkan bahwa Sya'ban memiliki keistimewaan tersendiri. Namun, banyak kaum muslim yang kurang memanfaatkan bulan Sya'ban karena lebih fokus pada bulan Rajab atau bulan Ramadan. Padahal jelas, dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menyatakan bahwa bulan Sya'ban adalah momentum amal-amal manusia diangkat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hendaknya kita memperbanyak amal solih seperti sholat-sholat sunnah, saum-saum sunnah, bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran, berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ragam bentuk amal-amal solih yang lain. Tentu agar ketika amal-amal kita disampaikan kepada Allah SWT, kita berada dalam keadaan terbaik. Pada bulan Sya'ban, Rasulullah SAW juga memberikan teladan kepada kita dengan memperbanyak saum sunnah di dalamnya. Demikian sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu an, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak dalam 1 bulan dibandingkan dengan pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain memperbanyak saum sunnah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, generasi salafus sholih sering mengisi bulan Sya'ban dengan banyak membaca Al-Quran. Imam Al-Baihaqi dalam Syu'aibul Iman juga menyebutkan bahwa ketika Sya'ban tiba, para sahabat dan tabi'in lebih fokus dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebut bahwa Sya'ban adalah bulan Al-Quran. Sebabnya, pada bulan inilah kaum muslim mulai meningkatkan intensitas tilawah dan tadabbur Quran sebelum memasuki bulan Ramadan. Lalu saat Ramadan benar-benar tiba, mereka makin meningkatkan lagi intensitas mereka dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu, kaum muslim hendaknya mulai membiasakan diri membaca Al-Quran lebih banyak sejak bulan Sya'ban agar ketika Ramadan tiba, interaksi dengan Al-Quran semakin optimal. Selain itu, pada bulan Sya'ban pula, generasi salafus sholih juga biasa mengeluarkan zakat, termasuk banyak berinfak dan bersedekah. Tujuannya agar orang-orang fakir atau miskin memiliki bekal yang cukup untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dengan begitu, mereka tidak perlu repot untuk mendapatkan makanan untuk sahur dan berbuka. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslim hendaknya mempersiapkan diri sebaik mungkin agar dapat meraih keutamaan dan keistimewaan bulan suci ini. Salah satu bentuk persiapan tersebut adalah dengan memanfaatkan bulan Sya'ban, bulan yang sering diabaikan oleh kaum muslim, namun memiliki keutamaan yang besar dalam Islam. Inilah yang juga dilakukan oleh generasi salafus sholih. Salah satunya bernama Amir bin Qais rahimahullah. Demi mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan, jauh-jauh hari ia bahkan saat memasuki bulan Sya'ban sudah mulai menutup tokonya, menghentikan
menghentikan kegiatan bisnisnya. Lalu ia menyibukkan dirinya dengan banyak membaca Al-Quran. Begitulah generasi salafus soleh. Bagi mereka, bisnis duniawi sekalipun mendatangkan keuntungan besar, tidak lebih penting daripada menyucikan jiwa mereka demi menyambut kedatangan bulan Ramadan yang penuh berkah. Karena itu, jauh-jauh hari mereka sudah memfokuskan diri untuk memperbanyak ibadah dan taqarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan memperbanyak membaca Al-Quran sepanjang bulan Sya'ban. Terkait pentingnya mempersiapkan diri sebelum Ramadan tiba, Amir bin Qais pernah berkata, "Beruntunglah orang yang berusaha menata atau menyucikan jiwanya sebelum Ramadan datang." Mensucikan jiwa dapat dilakukan antara lain dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, saat memasuki bulan Ramadan, seorang muslim dalam keadaan bersih dari dosa. Selanjutnya ia harus berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan dirinya agar lebih siap menghadapi ujian dan godaan saat berpuasa. Dengan demikian, Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk melatih dan membiasakan diri melakukan ragam ketaatan dan amal-amal soleh sebelum memasuki bulan Ramadan. Selama bulan Sya'ban, kita bisa mulai melatih dan membiasakan diri dengan memperbanyak saum-saum sunnah, memperbanyak sholat-sholat sunnah seperti sholat tahajud dan duha, memperbanyak membaca Al-Quran setiap hari, memperbanyak sedekah, memperbaiki akhlak, meningkatkan aktivitas dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, serta ragam amal solih lainnya, sekaligus menjauhi ragam dosa dan maksiat. Dengan begitu, ketika Ramadan tiba, kita sudah terbiasa melakukan ragam ketaatan dan amal solih sekaligus menjauhi ragam dosa dan kemaksiatan. Dengan begitu pula, kita dapat menjalani puasa Ramadan dengan jauh lebih baik. Sebagaimana diketahui, tujuan utama dari ibadah puasa Ramadan adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Demikian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Namun demikian, takwa tidak dapat diraih secara instan. Dibutuhkan latihan dan pembiasaan. Salah satunya dengan banyak berlatih dan melakukan pembiasaan pada bulan Sya'ban. Jika seseorang terbiasa melakukan ragam amal solih pada bulan Sya'ban, maka saat Ramadan tiba, ia akan lebih mudah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal dan mencapai derajat takwa. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan, tetapi bagaimana mungkin seseorang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia belum bersungguh-sungguh bertobat sebelumnya? Oleh karena itu, bulan Sya'ban adalah kesempatan terbaik untuk memperbanyak istighfar dan tobat. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mohonlah ampunannya. Sungguh aku pun biasa bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Taubat yang benar atau taubatan nasuha menuntut pelakunya untuk berhenti total dari ragam dosa dan maksiat. Ia harus menjauhkan diri dari segala bentuk dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Di antaranya adalah dosa menzalimi orang lain walau hanya menyerobot sejengkal tanahnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kita. Siapa saja yang berbuat zalim meski hanya menyerobot sejengkal tanah milik orang lain, niscaya akan ditimpakan kepada dirinya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu, saat Ramadan nanti, orang yang berpuasa tetapi masih sering melakukan kezaliman kepada sesama, baik dengan perkataan maupun perbuatan, dikhawatirkan puasanya menjadi sia-sia. Dalam hal ini, para pemimpin, terutama para penguasa dan para pejabat, lebih layak untuk bersegera meninggalkan segala bentuk kezaliman terhadap rakyatnya. Mereka sejak awal seharusnya menyadari amanah dan tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhir nanti. Jika para pemimpin ini banyak menzalimi rakyat mereka, mereka kelak di akhirat tidak akan masuk surga alias bakal dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba atau pemimpin yang telah Allah amanahi untuk mengurusi urusan rakyatnya, lalu dia mati dalam keadaan menzalimi rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Karena itu, bulan Sya'ban adalah momen yang tepat bagi para pemimpin untuk segera menghentikan segala bentuk kezaliman, menegakkan keadilan dan menjalankan amanah dengan benar. Jika mereka bersungguh-sungguh ingin mendapatkan keberkahan pada bulan Ramadan, mereka harus meninggalkan segala bentuk kezaliman sebelum bulan suci itu tiba. Ala kulli hal,
Semoga kita semua dapat memanfaatkan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya agar kita bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan suci, bersih, dan siap berpuasa demi meraih takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab.